Karena dari salah satu anggota koperasi yang melakukan korupsi dan itu belum diserayakan korupsi. Ingat Pak, ini kan yang berjalan pengelolaan bukan mandiri, bukan perorangan, dia koperasi. Koperasi ini punya beberapa. Masa dengan karena ada satu oknum yang kita bilangnya dia ini pemberitaan ini kantor yang dilakukan oleh melanggar hukum, karena ini kantor yang disegel oleh kejaksaan, harusnya jaksa yang buka. Tapi ini kan sudah dibuka duluan di sini. Buka duluan. Kantor pukul aja Pak ya. Pasar secara pada saat dibuka kami harus tidak ikut hadir. karena pada saat itu yang ada tidak boleh. Kalau Bapak kasih dapur, Bapak kasih tahu, Bapak tahu, ada perjanjian itu dibatalkan oleh pengadilan. Jangan bantu saya, Bapak kasih tahu. Kesan kalau masuk. Coba tanya deh, perjanjian itu dibatalkan, pembatalan dari pengadilan. Oke, apa yang dilakukan oleh PD Pasar Makassar dan pemerintah Kota Makassar itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak daripada Koperasi Bina Duta. Karena mereka mengambil alih ini tanpa dasar, tanpa landasan hukum. Karena pengelolaan pasar butuh yang dilakukan oleh Koperasi Bina Duta berdasarkan adanya surat kerjasama, adanya surat adendum yang dibuat antara PT Latundun dengan PD Pasar bersama dengan Koperasi Bina Duta. Karena di sini dulu pada saat ada investor itulah yang membangun pasar butung ini. Makanya berdasarkan adendum itu penguasaannya, pengelolaan pasar butung sampai tahun 2037 masih ada 15 tahun. Nah, sekarang oleh karena ada kisru, karena pihak PD Pasar melakukan pemutusan sepihak, itu kan melanggar hukum. Makanya kita sudah uji di pengadilan. Berdasarkan putusan PK 1276 tahun 2022, putusan kasasi PK Mahkamah Agung, maka perjanjian adendum, perjanjian kerjasama dianggap sah sampai sekarang ini. Nah itu. Yang kedua, PD Pasar Koperasi Bina Duta mengajukan juga gugatan perdata di pengadilan, baik gugatan untuk meminta untuk terbitkan invoice maupun untuk membatalkan kembali pemutusan sepihak yang perkaranya sampai hari ini masih berjalan. Yang 460, nomor 460 dimenangkan oleh Koperasi Bina Duta yang dikelola oleh klien kami sekarang ini. Putusan PT-nya sudah dikuatkan oleh putusan PT Pengadilan Tinggi Makassar. Sekarang PD Pasar melakukan upaya hukum kasasi. Sedangkan yang M451 tentang pemutusan masih bergulir di Pengadilan Negeri Makassar yang perkara nomor M451 tahun 2022. Sehingga kami merasa bahwa tindakan PD Pasar ini jelas melanggar hak-hak perdata, melanggar hukum. Karena PD Pasar tidak punya kewenangan untuk mengambil alih sebelum masa berakhirnya pada tahun 2037. Nah, pasca pemilihan dari Pemkot sendiri dengan mengambil alih kantor, apa yang dilakukan oleh PT Duta, Pak? Apakah tetap juga akan berjalan dengan sendirinya atau bagaimana? Atau bersama-sama kami tetap bertahan dan kami akan melakukan selaku kuasa yang diberikan perintah oleh pengelola untuk melakukan upaya hukum, baik melakukan upaya hukum pidana maupun perdata. Kan ada kerugian yang lebih besar di sini. Tadi sempat mediasi di dalam, Pak? Tidak sempat mediasi.
saya yang meminta supaya dengan ahli waris dari investor untuk mau mediasi dengan pihak kejaksaan. Cuma pihak kejaksaan mengatakan ada ditemukan korupsi baru. Itu kan tidak ketemu itu persoalannya. Korupsi baru seperti apa Pak yang dimaksud? Ya, kami juga tidak tahu. Kasus korupsi ya korupsi. Kalau masalah hak tidak boleh dicampur adukan menurut hukum kan begitu. Oke Pak, namanya? Sebagai nama apa Pak? Nama saya Muhdar MSSR, teman saya Pak Nanang dengan Pak Samsualan, kuasa hukum dari PT dari Koperasi Bina Duta. Anu kak ini tidak bisa betul kak anu. Itu adalah bagaimana supaya kita mengamankan aset. Karena yang kita ketahui bersama pengelolaan di Pasar Butung seperti apa, dan Ketua Koperasi Bina Duta sekarang sudah ditetapkan status sebagai terdakwa kasus pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan adanya kesemrawutan pengelolaan, makanya Pemkot hadir melalui PD Pasar untuk mengambil alih pengelolaan PD Pasar Pasar Butung untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi seperti itu. Sekali lihat itu tadi dari tadi sudah ada semua dari. Jadi kejaksaan hari ini kan kemarin kantor pengurus itu disegel oleh langsung kejaksaan. Jadi kita masuk, masuk dan kita sudah diberikan jalan dan segel tersebut langsung dari kejaksaan yang membuka. Jadi apa yang kita lakukan ini itu berdasarkan surat edaran Kejaksaan Negeri Makassar, terus kemudian berdasarkan surat perintah penyegelan kantor Koperasi Serba Usaha Bina Duta. Jadi bahwa demi penyelamatan aset milik pemerintah Kota Makassar dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perda nomor 4 tahun 2021 yang hal mana Perumda PD Pasar yang berhak untuk mengelola pasar, termasuk pungutan jasa pengelolaan pasar yang merupakan aset perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Jadi seperti itu. Status para pedagang. Ya. Status Pak saya. Kalau status pedagang di dalam itu tetap seperti biasa. Jadi untuk dalam waktu dekat mungkin besok semua sudah kembali normal. Ya, jadi kita mau rapat dulu teknis lagi terkait bagaimana kelanjutan ke depan. Tapi kita janji besok paling lambat izin Pak Dirut. Pedagang sudah bisa beroperasi kembali. Berarti untuk saat ini tidak berjalan dulu. Ya paling cepat itu besok kita pastikan, tapi kalau tidak tertutup kemungkinan mungkin sore, tapi kan jam dagang sudah sore, jadi kemungkinan untuk maksimal besok. Setelah diambil alih, apakah nanti ada penataan ulang pedagang di dalam atau bagaimana? Pastinya seperti itu penataan ulang. Jadi sewa lotnya bagaimana Pak, yang sudah mau terlanjur membayar? Sewa lot itu tadi makanya untuk pembayaran kemungkinan nanti kita pakai sistem cut off. Jadi cut off bagaimana? Jadi terkait pemasukan itu kita cut off. Jadi pemasukan berikutnya itu yang kita kelola seperti itu. Pak, bagaimana dengan jawaban dari pihak ahli waris bahwa hal yang dilakukan ini berbeda ya, bukan dari sisi korupsi mestinya, harus kembali ke sisi bahwa mereka sudah buat MOU kesepakatan sampai tahun 2037. Bagaimana dengan itu Pak? Nah kemarin pada tahun 2020, jadi kita PD Pasar sudah melakukan persuratan beberapa kali. Surat pertama itu tidak digubris oleh pihak pengurus, surat kedua juga tidak digubris. Nah surat ketiga itu kita melakukan pemutusan sepihak.
Kenapa kita melakukan pemutusan sepihak? Oleh karena itu tadi ada pembayaran jasa yang tidak disetorkan ke PD Pasar. Oleh karena itu dengan adanya kejadian seperti yang saya sampaikan tadi, kita PD Pasar selaku penegak perda, selaku berdasarkan perda kita mengambil alih pengelolaan biar tidak ada lagi kerugian lain yang lebih banyak digunakan. Ada kekhawatiran terjadi dualisme di dalam